Teman sekalian, banyak sekali memiliki makna, tapi yang paling mendasar adalah penopang, penolong, tempat bersandar, dan juga penanggung jawab. Seperti misal, wanita kalau mau nikah, ada walihnya. Siapa walihnya itu? Penanggung jawab, penopang, pelindung. Itu makna daripada wali. Ini makna yang paling tepat. Kalau sekarang ada orang mengartikan wali dengan teman setia, sebagaimana kasus masalah Al-Maidah 51, ini adalah makna yang baru, bukan makna yang sudah umum dikenal oleh para ahli tafsir. Dan karena dia bermakna penopang, penanggung jawab, penolong, berarti dia pemimpin. Berarti dia bermakna pemimpin. Kalau kita mengatakan waliullah, berarti orang-orang yang menjadikan Allah sebagai penanggung jawabnya, pelindungnya, penopangnya dalam segala kehidupan dia, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dikatakan wali syaitan, berarti dia menjadikan syaitan sebagai tempat berlindungnya, bergantungnya, dan seterusnya. Jadi ini makna daripada wali. Dan semua ini yang mengikuti jalur Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan waliullah. Orang yang patuh pada Allah, jadikan Allah sebagai penopangnya, pelindungnya, semua yang Allah perintahkan dikerjakan, semua yang dilarang dijauhi. Makin kental dia menjaga hubungan sama Allah, maka makin dekat dia dengan istilah waliullah, karena memang dia menggantungkan semua sama Allah. Begitu pula pada saat kita membahas wali syaitan. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, di muka bumi cuma ada dua jalan. Tidak ada jalan yang ketiga, jalannya Allah atau jalannya syaitan. Dan syaitan istilah bagi golongan jin yang kafir dan fasik. Maka jalan Allah, juru bicaranya para nabi-nabi, dan yang melanjutkan lisan para nabi-nabi adalah para ulama dan da'i. Kalau kita mendatangi majlis-majlis para ulama, para da'i-da'i, insya Allah kita dipandu ke jalannya para nabi-nabi yang membawa wahyu dari langit, jalannya Allah. Dan ini keselamatan. Cuma ini jalan yang benar, tidak ada jalan yang lain. Jalan kedua, jalan syaitan. Juru bicaranya adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, semua ahli maksiat. Masuk dalamnya orang-orang ini, dan kalau kita bergaul sama juru bicaranya syaitan, kita akan dibawa ke jalan syaitan, dan ini sesat, serta akan masuk ke dalam api neraka. Ada orang-orang teman-teman sekalian, sebagaimana waliullah kita jelaskan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau awal-awal dia dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia akan mendapatkan firasatul mu'min, sebagaimana saya jelaskan yang lalu. Kemudian ada ru'ya sadiqah, mimpi yang benar, sebagaimana sabda Nabi SAW, mimpi yang benar, bagian daripada 63 cabang kemujizatan kenabian. Kemudian banyak hal-hal yang lain, tapi ada kaidah, tidak akan dikatakan dia waliullah kalau dia mengaku mengatakan dia waliullah. Tidak mungkin, karena orang-orang seperti ini kebanyakan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka lakukan saja dan Allah SWT mudahkan di tangan mereka banyak hal. Kalau wali syaitan juga ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling rendah ahli maksiat, yang paling rendah. Ini wali syaitan yang paling rendah. Artinya dia mudahkan. Kapan ada kesempatan zina dia zina, kapan kesempatan bohong dia bohong, kapan kesempatan menipu yang menipu. Satu hari dalam keseharian ada saja celah dia buat dosa dan dia buat amal saleh. Ini namanya wali syaitan. Sama saja karena dia masih membuka celah untuk syaitan masuk kepadanya. Ini tetap masuk wali syaitan karena dia masih mengikuti syaitan. Yang di atasnya lagi, wali syaitan adalah orang-orang yang membuat program maksiat itu untuk manusia. Kalau tadi pelaku maksiat umum saja, dia malas sholat, dia malas ini, wali syaitan. Baik, wali syaitan di atasnya itu adalah yang menopang dan menyiapkan fasilitas agar manusia sesat, seperti yang buat diskotik, yang buat tempat perzinahan. Ini wali syaitan semua. Karena jelas orang kesana berbuat maksiat berarti bergantung pada syaitan. Enggak mungkin Allah SWT hukum perbuatan-perbuatan maksiat seperti ini. Di atasnya lagi, yang di atasnya adalah orang-orang yang ditipu oleh syaitan sehingga mereka terjerumus dalam kekufuran. Ini level yang di atasnya lagi. Wali-wali syaitan adalah orang-orang yang dikuasai oleh syaitan dengan kekufuran mereka. Seperti keyakinan orang Nasrani mereka akan masuk ke surga, seperti keyakinan orang-orang Yahudi akan masuk ke dalam surga, padahal mereka diselimuti oleh hiasan oleh syaitan. Mereka pasti masuk neraka.
Jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala semua menjelaskan masalah kekafiran mereka. Seperti surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 72 dan 73. Allah Subhanahu wa taala memastikan kekafiran orang-orang Nasrani. Surah Al-Bayyinah menjelaskan masalah kepastian kekafiran orang Yahudi dan Nasrani, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan masalah itu. Jadi ada orang-orang kafir yang digoda oleh syaitan dan mereka yakin bahwasanya itu kebenaran. Ini juga wali syaitan. Makanya Nabi SAW memerangi mereka. Perang Tabuk misalnya, mendatangi wilayah Romawi, padahal mereka Nasrani. Dan mereka tidak berani bertemu dengan baginda Nabi SAW dan kaum muslimin, karena mereka tahu Nabi SAW Nabi. Dan mereka tahu mereka dalam keadaan kufur. Datangnya para pendeta Najran ke Madinah. Kemudian mereka, waktu dikirimkan surat oleh Nabi SAW untuk masuk Islam, mereka kirim pendeta-pendeta seniornya datang ke Madinah. Kemudian Nabi SAW berdialog dengan mereka. Setelah 3 hari Nabi dialog dan semua argumennya pendeta Nasrani ini terkalahkan, akhirnya mereka bilang, kami nggak mau ikut. Kata Nabi SAW, baiklah, kalau gitu kita bermubahalah. Ayo kita sama-sama kumpulin keluarga kita. Pendeta-pendeta ini ajak anak istrinya yang ikut pada saat itu. Nabi SAW juga ajak keluarganya, lalu mereka kumpul, lalu mereka bermubahalah dengan cara, ya Allah meminta siapa yang salah di antara kami, turunkan laknatmu padanya. Karena Nabi SAW sudah dialog 3 hari dan kalah semua argumennya. Kok nggak mau masuk Islam ini? Apa alasannya? Waktu mereka berkumpul dengan Nabi SAW, Nabi SAW membawa Fatimah, Hasan dan Husain ridwanullahi alaihim, dan pendeta-pendeta ini membawa istri anaknya. Mereka kaget waktu berada di sebuah padang pasir di Madinah dekat gunung. Tiba-tiba di atas mereka ada awan gelap dan tempat lain lagi panas, cuma di situ gelap, seperti ada azab yang akan turun. Maka para pendeta ketakutan sambil mengatakan, pastilah kalau dia nabi kita akan kena laknat, semuanya kena nih, anak kita, semuanya cucu kita akan kena. Maka nggak usah, kalau kita nggak mau beriman, sudah kita akuin saja Islam agama dia yang benar, lalu kemudian kita bayar jizyah. Maka dibayarlah jizyah. Dan ini perilaku Nabi SAW mencontohkan kalau memang mereka dihiasi oleh syaitan, mereka anggap dirinya benar. Dan ini adalah wali syaitan juga. Kemudian wali syaitan yang paling tinggi adalah para penyihir, penyamun, peramal. Ini wali syaitan yang paling tinggi. Sebagaimana waliullah yang paling tinggi adalah para nabi-nabi. Karena mereka langsung interaksi sama syaitan. Manggil-manggil, minta tolong. Interaksi, bisa melihat. Maka ini juga puncak daripada wali syaitan. Jadi itu 4 level wali syaitannya. Sebagaimana waliullah juga sudah kita jelaskan masalah tingkatan-tingkatannya. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim juga beriman dan meyakini bahwa syaitan itu mempunyai wali-wali dari kalangan manusia yang ia kendalikan dan membuat mereka lupa mengingat Allah dan terjerumus di dalam kejahatan dan membisikkan kepada mereka berbagai kebatilan. Maka mereka menjadi tuli, tidak dapat mendengarkan kebenaran, dan buta, tidak dapat melihat dalil-dalil kebenaran. Mereka selalu tunduk kepada kehendak syaitan, patuh kepada segala perintahnya. Syaitan menipu mereka dengan keburukan dan membuat mereka senang dengan kerusakan, dengan cara memandang indah kerusakan itu, sehingga memandang yang mungkar menjadi ma'ruf dan yang ma'ruf menjadi mungkar. Dengan demikian mereka menentang, melawan dan memerangi para wali Allah. Para wali Allah sangat loyal, membela dan mencintai Allah, sedangkan para wali syaitan memusuhi Allah. Para wali Allah mencintai dan meridai Allah, sedangkan para wali syaitan membenci dan memurkahi Allah. Maka mereka sangat berhak mendapatkan kutukan Allah dan murka darinya. Jika tampak pada mereka hal yang luar biasa atau kesaktian, seperti dapat terbang di angkasa atau berjalan di permukaan air, maka itu adalah istidraj atau tanda kebinasaan dari Allah atas mereka. Karena dengan begitu mereka makin terjerumus dalam kesalahan mereka. Atau merupakan tipu daya syaitan bagi orang-orang yang loyal kepada mereka, supaya manusia-manusia pada tunduk dengan syaitan. Iman ini, iman bahwasanya ada wali syaitan, syaitan menguasai sebagian manusia dan akhirnya manusia ini bergantung pada syaitan ini, dan ini harus diperangi karena mereka membenci Allah dan wali-wali Allah. Sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya atau wali-walinya ialah syaitan. Ini tadi saya bilang level ketiga. Ahli maksiat level pertama yang paling rendah,
Kemudian ada level setelahnya, orang yang menyiapkan fasilitas maksiat. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir. Mereka terhiasi dengan perbuatan mereka seakan-akan mereka benar. Ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah 257. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka atau wali-wali mereka adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian wali syaitan yang paling tinggi adalah para penyihir, penyamun, peramal. Ini wali syaitan yang paling tinggi.